Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Samsir dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2401. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pratikum 11, yaitu User Interface. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi cash flow, di mana ini gunanya buat mencatat pemasukan dan pengeluaran uang sehari-hari. Nah, catatan pemasukan ini bertambah ketika kita dapat uang seperti uang saku, hadiah, dan lain-lain, dan akan berkurang seperti ketika kita mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain. Jadi semua catatan ini bisa kita lihat untuk mengetahui fenomena keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, jadi di praktikum sebelumnya kan udah dibuat aplikasi cash flow-nya, tapi dia belum punya UI. Jadi di praktikum ini kita buatlah UI-nya. Nah, jadi kode yang ditambahkan itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada OutView. OutView ini controller Spring FVC yang berfungsi untuk menangani proses autentikasi pengguna. Metode SEO login dan SEO register dia berguna untuk mencetak apakah user sudah login. Jika ia diarahkan ke beranda. Metode post login memproses form login dengan validasi, memeriksa email dan password menggunakan BCRYBit password encoder, lalu membuat objek autentikator secara manual dan menyimpannya ke security context serta session agar user dianggap login. Metode post register memproses pendaftaran dengan validasi, memastikan email belum digunakan, melakukan hitung hashing password, lalu membuat user baru. Metode logout menghapus session dan mengarahkan user kembali ke halaman login. Terus ada home view. Home view ini dia controller buat halaman utama. Jadi ini akan mengecek apakah user sudah login. Kalau misalnya enggak, dia bakal diarahkan ke halaman login. Kalau misalnya dia bukan objek user, usernya itu bakal diarahkan ke logout. Misalnya valid, datanya itu akan dikirim ke tampilan untuk menampilkan sambutan seperti halo, halo nama. Controller ini akan memproses form backend karena data dikirim dan ditangani oleh JavaScript dan REST API. REST application ini entry point aplikasi Spring Boot, di mana di sini ada metode main yang akan menjalankan aplikasi dengan memanggil Spring Application Run. File ini berfungsi untuk mengaktifkan seluruh konfigurasi komponen service dan controller yang ada dalam aplikasi. Terus ada Home HTML. Home HTML ini dia berfungsi untuk pusat aktivitas pengguna setelah login. Jadi ini bakal membuat taskbar, navigation bar dengan informasi pengguna serta tombol logoutnya. Di mana ini akan ditampilkan ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan saldo dalam bentuk kartu, menyediakan form penambahan transaksi, serta menampilkan tabel list transaksi secara dinamis. Ya. Terus ada login. Login ini dia, adalah halaman login yang menggunakan template layout utama dari layout base melalui mekanisme layout decorate. Hal ini berisi form login yang terhubung dengan backend dengan menggunakan objek login form, lengkap dengan binding, th field, dan validasi kesalahan berlapis, baik dari server maupun pengecekan field. Tampilan halaman dibuat responsif menggunakan Bootstrap dan menerapkan desain yang konsisten. Mekanisme penanganan error juga sudah rapi dengan menampilkan pesan di bawah input ketika terjadi validasi gagal. Terus ada register. Jadi register ini buat menjaga ini merupakan dia akan dihubungkan dengan objek register form menggunakan th field sehingga binding otomatis antara input data backend itu bisa. Validasi setiap field dilakukan dengan baik, menampilkan pesan kesalahan download dari error seperti email tidak valid atau password tidak sesuai ketentuan. Terus terus ada kesimpulan. Jadi aplikasi Java ini dia berfungsi sebagai entry point yang menjalankan seluruh konfigurasi Spring Boot. Home view ini dia berfungsi untuk mengatur akses halaman utama, mencetak status login, dan menampilkan data user di dashboard. OutView ini dia berfungsi untuk menangani proses login, register, validasi input, hashing password, serta pembuatan session di autentikasi. Halaman login ini dia berfungsi untuk memvalidasi server dan klien serta tampilan UI. Terus ada register. Register ini dia berfungsi untuk menyediakan form registrasi lengkap dengan validasi email, password, dan error handling. Dan ada dashboard cash flow. Ini akan menampilkan ringkasan keuangan, table transaksi dinamis, serta transaksi melalui REST API yang menggunakan JavaScript. Jadi kalau misalnya kita lihat kodenya itu nanti sebagai berikut. Ini kodenya. Ini kan jalannya pakai nvn spring boot run. Nah ini kan udah dijalankan, udah di localhostnya. Jadi tinggal tekan aja. Kalau misalnya kita tekan localhostnya, dia bakal dibawa ke
Ntar ya. Ya, nah kalau misalnya tadi local hostnya tadi dia akan dibawa ke halaman berikut. Nanti kita masukkan. Nah ini kan belum terdaftarkan, ya udah kita daftar aja. Daftar. Terus kita bikin lah. Masuk ya ke nasinya. Ya, jadi sekian penjelasan saya. Terima kasih.